Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irdayanti, NIM 2520127 dari lokal PT IKA 6D. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang arsitektur WLAN, di mana video ini ditujukan untuk melengkapi salah satu UAS jaringan nirkabel. Yang materi pertama yaitu arsitektur WLAN. Tentu saya akan menjelaskan tentang WLAN dengan sejelas mungkin. WLAN adalah kependekan dari Wireless Local Area Network atau jaringan wilayah lokal nirkabel. Ini adalah jenis jaringan komputer yang memungkinkan perangkat komunikasi seperti komputer, laptop, ponsel cerdas, atau perangkat lainnya untuk terhubung ke jaringan melalui koneksi nirkabel. Arsitektur WLAN terdiri dari beberapa komponen yang bekerja sama untuk menyediakan konektivitas nirkabel. Berikut adalah komponen utama dalam arsitektur WLAN. Yang pertama yaitu perangkat klien. Ini adalah perangkat keras seperti laptop, ponsel cerdas, atau tablet yang ingin terhubung ke jaringan WLAN. Dan yang kedua yaitu titik akses point. Titik akses adalah perangkat yang bertindak sebagai gerbang antara perangkat klien dan jaringan. Yang ketiga yaitu jaringan nirkabel. Di mana jaringan nirkabel bertugas untuk menghubungkan titik akses ke jaringan yang lebih luas. Seperti internet, diperlukan jaringan terkabel yang tersambung ke AP. Yang keempat yaitu pengontrolan WLAN. Dalam jaringan WLAN yang lebih besar, terutama di lingkungan korporat, ada pengontrol WLAN yang bertanggung jawab atas manajemen dan menyediakan keamanan jaringan yang diperlukan. Yang kelima yaitu protokol. WLAN menggunakan serangkaian protokol untuk mengatur komunikasi dan transfer data antara perangkat klien dan titik akses. Protokol yang paling umum digunakan adalah IEE 802.11 yang mendefinisikan standar untuk jaringan WLAN. Dalam arsitektur WLAN, perangkat klien terhubung ke titik akses melalui koneksi nirkabel. Ketika perangkat klien ingin mengirim atau menerima data, ia akan menggunakan protokol WLAN yang sesuai untuk berkomunikasi dengan titik akses. Titik akses kemudian mentransfer data melalui jaringan terkabel ke tujuan yang diinginkan, seperti server atau langkah lain dalam jaringan. Keuntungan utama arsitektur WLAN adalah kemampuan untuk memberikan konektivitas nirkabel yang fleksibel dan mudah diakses. Ini memungkinkan perangkat untuk terhubung ke jaringan tanpa menggunakan kabel fisik, memberikan mobilitas yang lebih besar. Tujuan WLAN yaitu 1. Memberikan konektivitas nirkabel. Tujuan utama dari WLAN adalah menyediakan konektivitas nirkabel yang memungkinkan perangkat-perangkat laptop, ponsel cerdas, dan tablet untuk terhubung ke jaringan tanpa menggunakan kabel fisik. Dan yang kedua yaitu
meningkatkan mobilitas. WLAN memungkinkan perangkat bergerak secara bebas dalam area jangkauan sinyal nirkabel, sehingga meningkatkan mobilitas pengguna. Pengguna dapat tetap terhubung saat mereka berpindah dari satu area ke area lain yang memiliki titik akses WLAN. Dan yang ketiga yaitu memungkinkan akses sumber daya WLAN. Perangkat untuk mengakses sumber daya bersama seperti printer, file server, dan perangkat jaringan lainnya dalam jaringan tanpa harus terhubung dengan kabel. Komponen WLAN. 1. Perangkat klien. Perangkat seperti laptop, ponsel cerdas, dan tablet yang terhubung ke jaringan WLAN. Titik akses point. Perangkat yang bertindak sebagai gerbang antara perangkat klien dan jaringan WLAN. Yang berikutnya yaitu skalabilitas. WLAN dapat dengan mudah diperluas dengan menambahkan titik akses tambahan, sehingga memungkinkan jaringan untuk mengakomodasi lebih banyak perangkat dan pengguna. Yang berikutnya yaitu biaya rendah. Dalam beberapa kasus, penggunaan WLAN dapat mengurangi biaya infrastruktur karena tidak menghubungkan setiap perangkat secara terpisah dengan kabel. Berikut adalah jenis-jenis WLAN. Yang pertama yaitu WLAN 802.11a menggunakan frekuensi 5Hz dan dapat mencapai kecepatan transfer data hingga 54 Mbps. Biasanya digunakan di lingkungan perkantoran. Dan yang kedua yaitu WLAN 802.11b menggunakan frekuensi 24 GHz dan mencapai kecepatan transfer data hingga 11 Mbps. Digunakan secara luas dalam pengaturan rumah tangga dan kantor kecil. Dan yang ketiga yaitu WLAN 802.11g menggunakan frekuensi 2. Materi selanjutnya yaitu access point. Access point adalah perangkat dalam jaringan WLAN yang berfungsi sebagai titik pusat atau gerbang yang memungkinkan perangkat klien untuk terhubung dan berkomunikasi dengan jaringan WLAN. Beberapa access point berperan penting dalam menyediakan konektivitas nirkabel dengan menghubungkan perangkat lain ke jaringan terkabel atau jaringan yang lebih luas seperti internet. Berikut adalah beberapa penjelasan mengenai access point. Yang pertama yaitu sebagai fungsi utama. Access point berfungsi sebagai pusat komunikasi dalam jaringan WLAN. Ia menerima sinyal nirkabel dari perangkat klien dan meneruskannya ke jaringan terkabel. Sebaliknya, access point menerima data dari jaringan terkabel dan mengirimkannya ke perangkat klien melalui koneksi nirkabel. Berikutnya yaitu penghubung klien ke jaringan. Access point bertindak sebagai penghubung antara perangkat klien dan jaringan. Dalam hal ini,
Perangkat klien seperti laptop atau telepon cerdas dapat terhubung ke akses point melalui koneksi nirkabel menggunakan standar komunikasi WLAN yang sesuai, seperti 802.11a, 802.11b, dan atau 802.11n. Yang ketiga yaitu penyebaran sinyal akses point. Akses point menyebarluaskan nirkabel untuk mencakup jaringan jangkauan WLAN. Kinerja akses point dipengaruhi oleh kekuatan dan jarak sinyal nirkabelnya dalam lingkungan yang lebih luas. Beberapa akses point mungkin diperlukan untuk mencakup area yang lebih besar atau untuk meningkatkan kualitas sinyal. Yang keempat yaitu keamanan jaringan. Akses point juga memiliki fitur keamanan yang memungkinkan administrator untuk mengamankan jaringan WLAN. Ini termasuk enkripsi data, protokol keamanan seperti WPA, WPA2, dan WPA3. Yang kelima yaitu konfigurasi manajemen, yang yaitu akses point dapat dikonfigurasi dan dikelola menggunakan antarmuka pengguna yang disediakan oleh vendor perangkat. Melalui antarmuka ini, administrator dapat mengatur pengaturan jaringan seperti nama jaringan, kanal frekuensi, kekuatan sinyal, pengaturan keamanan, dan fitur-fitur lainnya. Dalam pengaturan jaringan lebih besar, beberapa akses point dapat ditempatkan di seluruh area. Dalam penggunaan jaringan yang lebih besar, beberapa akses point dapat ditempatkan di seluruh area untuk mencakup sinyal yang optimal dan meningkatkan kapasitas jaringan. Dalam beberapa kasus, akses point dapat terhubung ke pengontrol WLAN yang mengelola dan mengawasi aplikasi secara sentral. Secara keseluruhan, akses point adalah elemen kunci dalam arsitektur WLAN yang memungkinkan konektivitas nirkabel dan pengiriman data antar perangkat klien dan jaringan yang lebih luas. Materi berikutnya yaitu tujuan akses point. Tujuan utama dari akses point adalah menyediakan konektivitas nirkabel dalam jaringan WLAN yang memungkinkan perangkat klien untuk terhubung ke jaringan tersebut tanpa menggunakan kabel fisik. Akses point berfungsi sebagai gerbang atau titik akses bagi perangkat klien untuk terhubung ke jaringan. Manfaat akses point yaitu konektivitas nirkabel. Akses point memungkinkan perangkat klien seperti laptop, telepon ponsel cerdas, atau tablet untuk terhubung ke jaringan WLAN secara nirkabel tanpa ketergantungan pada kabel fisik. Dan yang kedua yaitu mobilitas. Dengan akses point, pengguna dapat bergerak
secara bebas dalam area jangkauan sinyal nirkabel, sehingga meningkatkan mobilitas pengguna dan memungkinkan akses terus-menerus ke jaringan tanpa terputus. Berikutnya yaitu fleksibilitas. Access point memberikan fleksibilitas dalam penempatan perangkat klien di dalam area jangkauan WLAN. Pengguna dapat terhubung ke jaringan dari berbagai lokasi dan perangkat. Klien dapat dengan mudah berpindah antara AP yang berbeda. Yang keempat yaitu skalabilitas. Dalam jaringan WLAN yang lebih besar, akses point memungkinkan pengguna titik akses tambahan untuk memperluas jangkauan jaringan dan mengakomodasi lebih banyak perangkat klien. Berikutnya yaitu jenis-jenis access point. Yang pertama yaitu standalone access point. Ini adalah access point yang bekerja secara independen dan berdiri sendiri. Mereka memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengatur jaringan WLAN mereka sendiri tanpa pengontrol tambahan. Yang kedua yaitu controller based access point. Access point ini terhubung ke wireless LAN controller yang bertindak sebagai pengontrol sentral untuk mengelola dan mengatur operasi access point dalam jaringan WLAN yang lebih besar. WLC mengontrol konfigurasi, keamanan, dan koordinasi antara access point. Yang ketiga yaitu fade up dan thin access point. Fade access point adalah access point yang memiliki kemampuan lengkap untuk mengelola jaringan WLAN sendiri, termasuk semua fitur dan fungsi. Thin access point adalah access point yang memiliki fungsi yang lebih terbatas dan memerlukan WLC untuk melakukan sebagian besar tugas pengaturan dan manajemen. Dan berikutnya yaitu komponen access point. Yang pertama yaitu antena. Access point dilengkapi dengan antena yang mentransmisikan dan menerima sinyal nirkabel. Yang kedua yaitu Ethernet port. Dan yang ketiga yaitu power supply. Definisi access point. Access point adalah perangkat jaringan WLAN yang berfungsi sebagai titik. Konfigurasi WLAN. Konfigurasi WLAN mengacu pada serangkaian pengaturan dan penyesuaian yang dilakukan pada perangkat-perangkat dalam jaringan WLAN untuk mengatur cara kerja jaringan WLAN sesuai dengan kebutuhan dan referensi pengguna. Berikut adalah beberapa komponen penting dalam konfigurasi WLAN, yaitu yang pertama keamanan jaringan, dan yang kedua WEP Write Equivalent Privacy, yang ketiga WPA Wi-Fi Protected Access,
Yang keempat, WiFi A2, WiFi Protected Access 2. Yang kelima, WiFi A3, WiFi Protected Access 3. Mode operasi mengacu pada pengaturan yang mengatur bagaimana akses point berinteraksi dengan perangkat-perangkat lain. Yang kedua, instruktur mode. Ini adalah mode operasi WLAN standar dinamakan perangkat klien terhubung ke akses point sebagai titik akses pusat untuk mengakses jaringan. Yang ketiga yaitu ad hoc mode. Dalam mode ini perangkat klien terhubung langsung satu sama lain tanpa melalui akses point. Yang keempat yaitu kanal frekuensi. Yang kelima yaitu pengaturan kinerja. Berikutnya yaitu penjelasan tentang SSD dan cara settingnya. SSD adalah nama yang diberikan pada jaringan yang digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan jaringan WLAN satu dengan yang lain. Ketika perangkat kita mencari jaringan tersedia untuk terhubung, SSID ditampilkan sebagai daftar jaringan yang dapat dipilih. Berikut adalah langkah-langkah umum mengatur SSID pada perangkat akses point. Yang pertama yaitu masuk ke antarmuka pengguna perangkat akses point. Dan yang kedua, masukkan informasi login yang diperlukan. Yang ketiga yaitu setelah masuk ke antarmuka pengguna, cari pengaturan yang berkaitan dengan jaringan WLAN atau wireless settings. Yang keempat yaitu temukan opsi SSID dan masukkan nama yang diinginkan untuk jaringan WLAN Anda. Anda dapat menggunakan nama yang unik dan mudah diingat, misalnya MyWiFi Network atau Hamu Network. Yang kelima yaitu beberapa perangkat akses point juga menyediakan opsi untuk menyembunyikan SSID jika Anda ingin menyembuhkannya jaringan WLAN dari daftar jaringan yang terlihat oleh perangkat klien. Anda dapat mengaktifkan opsi Hide SSID atau SSID Broadcast Disable. Yang keenam yaitu setelah melakukan pengaturan SSID, simpan perubahan yang Anda buat. Berikutnya yaitu penjelasan mengatur jumlah user yang bisa terkoneksi ke WLAN. Yang pertama, kapasitas jaringan. Periksa kapasitas jaringan WLAN Anda, terutama kecepatan maksimum dan throughput yang dapat ditangani. Yang kedua, bandwidth manajemen. Gunakan mekanisme pengelolaan bandwidth pada perangkat akses point untuk membatasi jumlah bandwidth yang dapat digunakan oleh setiap pengguna. Yang ketiga yaitu mengatur pengaturan akses point. Banyak perangkat akses point memiliki opsi pengaturan yang memungkinkan Anda mengontrol jumlah pengguna yang dapat terhubung secara simultan. Yang keempat, menggunakan teknologi roaming. Menggunakan teknologi roaming. Jika Anda memiliki beberapa perangkat akses point dalam jaringan WLAN yang
sama menggunakan teknologi roaming seperti 802.11k atau 802.11r dapat membantu membagi pengguna secara dinamis antara AP yang tersedia sehingga mengurangi beban pada satu AP tunggal. Berikutnya yaitu melakukan monitoring jaringan. Selalu pantau kerja jaringan WLAN Anda. Jika Anda melihat penurunan kualitas layanan atau kecepatan yang signifikan, bisa jadi jaringan sudah mencapai batas kapasitasnya. Penting untuk diingat bahwa pengaturan jumlah pengguna yang dapat terhubung ke jaringan WLAN harus mempertimbangkan kapasitas jaringan dan kebutuhan pengguna. Materi selanjutnya yaitu penjelasan cara memblokir user dan website. Untuk memblokir pengguna atau situs web dalam jaringan WLAN, Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut, tergantung pada perangkat-perangkat lunak yang Anda gunakan dalam infrastruktur jaringan. 1. Blokir pengguna. Yang kedua, blokir pengguna. Identifikasi alamat MAC dari pengguna yang ingin Anda blokir. Alamat MAC adalah alamat unik yang terkait dengan setiap perangkat yang terhubung ke jaringan, yaitu masuk ke antarmuka pengguna perangkat keras atau router. Yang kedua, cari opsi pengaturan keamanan atau kontrol akses. Yang ketiga yaitu temukan opsi untuk memblokir pengguna berdasarkan alamat MAC dan masukkan alamat pengguna yang ingin Anda blokir dan simpan pengaturan dengan ini. Perangkat tersebut akan dihindari dari mengakses jaringan WLAN. Berikutnya yaitu blokir situs web. Ada beberapa cara yang Anda gunakan untuk memblokir situs web, tergantung pada infrastruktur jaringan yang Anda miliki. Yang pertama yaitu jika Anda memiliki router yang mendukung fitur pemblokiran situs web, maka masuk ke antarmuka pengguna router. Yang kedua, cari opsi pengaturan pemblokiran situs web atau kontrol akses. Yang ketiga yaitu pilih opsi untuk memasukkan daftar situs web yang ingin Anda blokir. Yang terakhir yaitu masukkan URL situs web yang ingin Anda blokir atau gunakan metode lain yang disediakan oleh perangkat. Dan simpan pengaturan dan restart router agar perubahan berlaku. Alternatif lain untuk memblokir situs web adalah menggunakan perangkat lunak firewall atau perangkat jaringan keamanan yang mendukung fitur pemblokiran situs web. Dalam hal ini, Anda perlu mengakses antarmuka pengguna, perangkat lunak atau perangkat jaringan keamanan tersebut dan mengatur kebijakan pemblokiran yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Penting untuk diketahui bahwa cara blokir pengguna dan situs web dapat bervariasi tergantung pada perangkat dan perangkat lunak yang Anda gunakan. Pastikan untuk
merujuk pada dokumentasi perangkat atau petunjuk pengguna yang disediakan oleh produsen untuk panduan yang lebih rinci sesuai dengan perangkat yang Anda gunakan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.